Halo semuanya, hari ini tanggal 30 April 2026, kita kembali mengamati dinamika market kripto yang sedang berada dalam fase penuh perhatian. Sentimen pasar saat ini terlihat cukup berhati-hati di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global dan tensi geopolitik yang belum mereda. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana struktur market bergerak saat ini. Penting untuk dipahami bahwa konten hari ini disusun murni untuk tujuan edukasi dan berbagi perspektif mengenai analisis market. Segala bentuk keputusan yang diambil dalam trading atau investasi adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Selalu lakukan riset mandiri sebelum menentukan langkah. Pergerakan pasar hari ini sangat dipengaruhi oleh serangkaian data ekonomi berat. Fokus utama tertuju pada keputusan Federal Reserve mengenai suku bunga yang tetap tertahan di kisaran 3,50 hingga 3,75%. Selain itu, ada laporan PDB dari Amerika Serikat serta kebijakan Bank Sentral Eropa dan Inggris yang menjadi perhatian besar para pelaku pasar. Kondisi market saat ini menjadi sangat sensitif terhadap setiap sinyal perubahan data makro ini. Berita pertama datang dari kebijakan Federal Reserve yang memilih mempertahankan suku bunga lantaran tekanan inflasi yang masih persisten. Pembagian suara di dalam Dewan Kebijakan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang menjadi indikator bahwa volatilitas mungkin akan terus membayangi pergerakan harga karena ketidakpastian arah kebijakan selanjutnya. Lanjut ke kabar dari Australia, inflasi tercatat melonjak ke level tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Bank Sentral Australia akan melakukan pengetatan kebijakan lebih lanjut. Bagi pasar kripto, sentimen ini memicu kehati-hatian investor dalam menilai aset yang dianggap memiliki profil resiko lebih tinggi. Terakhir, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Tiongkok, serta konflik di Timur Tengah terus menjaga tekanan pada pasar modal global. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat memberikan tekanan tersendiri bagi aset berisiko, termasuk kripto, yang saat ini harus berjuang di tengah dinamika likuiditas global yang fluktuatif. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 39 dengan status fear atau ketakutan. Angka ini mencerminkan kondisi psikologis pelaku pasar yang sedang berada dalam mode defensif. Tekanan yang terasa di market membuat banyak pihak memilih untuk memantau situasi daripada mengambil langkah agresif dalam jangka pendek. Melihat indikator Pi Cycle Top, kita bisa menganalogikannya sebagai lampu peringatan di jalan raya. Saat ini, harga masih berada jauh di bawah garis resistansi krusial, yang menandakan bahwa fase optimisme berlebih masih belum tercapai. Indikator ini masih menunjukkan ruang gerak yang cukup luas untuk perkembangan siklus ke depannya. Puel multiple berada di level 0,76. Angka ini memberikan gambaran objektif mengenai tekanan jual dari sisi penambang. Saat nilai ini berada di bawah rata-rata historisnya, ini menunjukkan bahwa fase pergerakan pasar saat ini masih dalam masa akumulasi dan belum mendekati kejenuhan tahap atas yang biasa ditandai dengan aksi jual masif. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, mayoritas masih memberikan sinyal netral hingga akumulasi. Baik MVRV Z-Score, indikator AR999, maupun data cadangan dari pemegang jangka panjang, semuanya menunjukkan bahwa fundamental pasar masih relatif terjaga meski kondisi makro sedang menantang. Demikian analisis kita hari ini. Perlu diingat kembali bahwa seluruh poin yang disampaikan hanyalah untuk edukasi dan analisis market semata. Pastikan untuk selalu berhati-hati dan menggunakan manajemen resiko yang baik dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan. Sampai jumpa di pembahasan market selanjutnya.